Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur. Pagi ini kami boleh bangun, bernafas, diberikan anugerah kehidupan. Semua itu kami sadari adalah kemurahan-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan punya rencana yang baik atas setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali ada pemilu, baik di Indonesia ataupun di luar negeri, banyak calon anggota legislatif atau senat yang turun ke masyarakat, mendengarkan aspirasi rakyat, berbaur dengan para pemulung, masuk ke pasar, hingga terjun ke sawah yang berlumpur untuk menanam padi. Semuanya dilakukan untuk menunjukkan bahwa mereka peduli. Dan di era medsos sekarang ini, aktivitas tersebut dipublikasikan di berbagai aplikasi medsos yang ada. Berbeda dengan itu, ketika Allah turun menjadi manusia, Ia tidak sedang melakukan pencitraan. Allah tidak sedang mencari dukungan, tapi Allah sedang menunjukkan kepedulian yang nyata akan masalah dan kebutuhan manusia yang paling esensial. Kita membaca dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14 ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam kebesaran dan keagungannya, Allah memilih untuk dekat dengan manusia dengan cara menjadi manusia Yesus Kristus. Allah yang agung dan mulia mau menolong dengan mendekati kita. Kedekatan ini menunjukkan betapa besar kasih dan kepeduliannya terhadap kita sebagai manusia. Peristiwa yang luar biasa terjadi ketika Sang Firman itu, yang adalah Allah sendiri, menjadi manusia. Yesus Kristus, Allah yang kekal, turun ke dunia ini dan tinggal di antara kita. Dia mengenakan rupa manusia dan mengalami hidup seperti kita. Dia juga mengalami tantangan dan persoalan yang sama seperti kita. Dia merasakan haus, merasakan lapar, merasakan kelelahan, dan mengerti masalah-masalah yang kita alami. Melalui kelahirannya yang ajaib, Dia memperlihatkan kepada kita kasih dan kepeduliannya yang tidak terbatas. Manusia menjadi Tuhan itu mustahil, tapi Tuhan menjadi manusia, ini yang masuk akal. Dan itulah yang terjadi sekitar 2023 tahun yang lalu, ketika Allah berinkarnasi menjadi manusia bernama Yesus Kristus. Kedatangan Yesus Kristus sebagai manusia menunjukkan bahwa Allah tidak hanya ingin dekat dengan kita, tapi Ia mau menolong dan memberikan solusi bagi kita, terutama solusi atas masalah terbesar kita manusia, yaitu dosa dan maut. Melalui kedatangannya sebagai manusia, Tuhan Yesus memperlihatkan kepada kita akan karakter Allah yang penuh kasih, belas kasihan, kepedulian, dan pengorbanan. Ia bukan Allah yang egois dan sombong,
tapi Ia adalah Allah yang peduli dan rendah hati, sampai Ia sendiri mau meninggalkan kemuliaannya dan menjadi manusia sama seperti kita, demi keselamatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa Allah itu adalah Allah yang peduli kepada saudara dan saya. Ia tidak terus tinggal di atas tahtanya, tapi Ia turun karena kasih-Nya kepada saudara dan saya. Ia tahu kebutuhan kita yang terdalam. Ia tahu kita sedang menuju kebinasaan, dan karena itu kita perlu keselamatan. Itu sebabnya Ia mau datang untuk menjadikan dirinya sendiri sebagai korban keselamatan buat saudara dan saya. Dalam Tuhan Yesus Kristus, Firman yang menjadi manusia, kita melihat akan kemurahan hati dan kepedulian Allah yang tidak terhingga. Mari kita responi kasih dan kepeduliannya dengan percaya kepadanya, menerimanya dalam hati kita, dan hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti akan pergumulan kami, Allah yang tahu akan kebutuhan kami yang paling mendasar, yaitu kebutuhan kami akan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kami tidak dapat selamat dengan usaha kami sendiri, karena kami sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu Tuhan, Engkau datang menjadi manusia untuk menyediakan diri-Mu sebagai korban penebusan atas segala kesalahan dan dosa kami, dan memberikan kami jalan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Terima kasih karena Tuhan baik. Engkau baik ya Tuhan, peduli kepada kami. Dan kami percaya Tuhan juga peduli atas setiap persoalan-persoalan yang kami alami di bumi ini. Tuhan tahu apa yang kami perlukan, dan Tuhan menyediakan dan memberikan solusi kepada setiap kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan, kasih dan kepedulian-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, agar apa yang kami lakukan Tuhan buat berhasil, dan senantiasa di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami. Biarlah Tuhan menolong kami semua, menyatakan kuasa mujizat, pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami pertolongan demi pertolongan, dan mujizat yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.